Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran sudah dibersihkan ruangannya? Sudah. Silakan berdiri dulu, Bapak periksa kondisi kalian. Dan dapat cepat. Oke, Mas silakan duduk. Ya, sebelum pembelajaran, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asun terlebih dahulu ya. Abu Bakar ada. Ajem. Itu ya. Kemudian Dede Alan. Ada ya Dede Alan. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Bisa, SMK hebat, SMK YMM luar biasa. Nah, ini baru kompak. Semangat ya. Semangat. Baik, akan tanya, akan review pembelajaran sebelumnya. Masih ingat di pertemuan kemarin? Ada Ya. sedikit Pertemuan kemarin apa? Kita pelajari apa? belajar Ya, alat ukur, jangka, sorong. Ketelitian berapa ketelitiannya kemarin? 0,05 milimeter. Fungsinya masih ingat? Fungsi jangka sorong kemarin? Nah, untuk mengukur ketebalan ketebalan benda kerja. Kemudian apa lagi? diameter luas, Diameter luas. Kemudian diameter dalam dan juga kedalaman. Udah masih ingat ya? Di mata pelajaran dasar teknik mesin ya, di kelas 10 ini di fase E ya, elemennya yaitu teknik dasar proses produksi pada bidang manufaktur mesin ya. Materinya memahami cara penggunaan alat ukur mekanik presisi mikrometer skru. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu pertama memahami alat ukur mekanik presisi mikrometer dengan benar. Jadi penilaiannya nanti ada penilaian sikap, ada juga penilaian pengetahuan, ada juga nanti satu lagi penilaian keterampilan. Ya, kalau yang perlu kalian tulis. Skrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Skala Nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, ratchet, dan pengunci mikrometer. Benar? Alatnya belum dikalibrasi. Misalkan seperti yang disampaikan Abu ya. Tadi alatnya belum dikalibrasi. Salah satunya. Ada lagi. Cara pengukurannya bisa nggak? Yang bisa mengakibatkan itu hasilnya beda. Bisa. Ya, bisa kan? Bisa. Ya, misalkan yang ini nariknya dari sini gitu kan, yang ini dari sini, atau misalkan cara pembacaan bisa nggak? Ketika cara membacanya antara yang di depan mata gini, misalkan dilihat dari samping seperti ini, itu kan bisa berbeda hasilnya ya, karena kan satu strip 1 mili itu kan kecil. Jadi kalau kita melihatnya tidak tepat, tidak lurus dengan mata ya, itu ada kesalahan, nanti kesalahan baca yang disebut kesalahan paralak ya. Nah, akan Bapak nilai itu pekerjaan untuk LKPD-nya per kelompok aja ya. Jadi cukup nanti satu LKPD dikerjakan satu kelompok ya,
seperti itu. Nah, untuk pembagian kelompoknya ya, supaya adil dan supaya Bapak tahu ya tingkat pemahaman kalian, pengenalan kalian terhadap mikrometer, Bapak minta kalian isi di pijar sekolah dulu. Ya, ada pretest di situ. Bapak kasih waktu 5 menit. Ada yang pretest itunya ya. Nanti yang post testnya di akhir nanti diisi, kemudian survei juga nanti. Ya. Pembagian kelompoknya yang 3 orang ini ya silakan gabung ke yang lain. Eri mau ke dia sok. Yang 5 tadi masalah tadi kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Kalian bisa mencari nanti materinya dari yang sudah Bapak sediakan ataupun kalian browsing ya. Kalian diskusikan nanti di sini ya. Kemudian nanti ya kalian presentasikan di akhir. Fungsinya Ini baru bagian-bagiannya terus Ya. fungsinya. jadinya dia macam-macam. Nah, gitu bagi-bagi tugas ya. Pada begitu jadi biar cepat melakukan gitu Pak. Karena ya tidak terus. Jadi itu lagi beres. Ini kerjanya ini ya. Ada benda kerja baut kepala silinder ya. Nah, kalian nanti masukkan di sini ya. Ya, terus lurus, yang miring, terus putar, ya. Terus putar, oke, klik, dah, lihat tinggal baca. Tolong dibantu temennya. Sudah? Sudah lurus? Ya, sudah. Silakan diukur bagian yang ini dulu, Rehan. Ya, bagian A-nya. Pamit tolong dibantu. Penempatan benda kerjanya di sini apa di sini? Kalau udah pas dikunci. Baru dibaca hasil pengukurannya. Ya. Biarkan Rehan nanti yang membaca hasil pengukurannya, nanti kamu verifikasi ya pembacaannya sudah benar apa belum. Ini
lainnya diperhatikan. Tolong yang lain diperhatikan.
dengan materi yang baru tadi mikrometer ya. Jadi di awal kita sama-sama mencari tahu tadi komponen-komponen yang ada di mikrometer, bagian-bagiannya apa saja tadi komponennya. Frame, Ada frame yang bagian pegangannya, terus apa lagi? Ada spindle, ada apa? Antil, ada lagi kaset, ada lagi gimbal, dan apa lagi? Pengunci, satu lagi. Ya. Kemudian fungsi-fungsinya tadi sudah tahu ya. Antil itu bagian poros yang tetap, yang nggak bisa digeser. Terus spindle yang bisa digeser, porosnya bisa digeser. Gimbal itu ya skala yang bisa diputar ya. Kemudian ada skala utama juga. Nah, pengunci untuk mengunci tadi supaya benda kerjanya tidak ukurannya tidak bergeser lagi. Ya. Kemudian tadi jenis-jenisnya apa? Jenis mikrometer, ada mikrometer luar, ada mikrometer dalam. Apalagi untuk mengukur kedalaman. Ya, ada juga tadi selain yang manual ada jenis ya mikrometer di digital. Ya, terus apa lagi? Tadi cara melakukan mengkalibrasinya. Ya, seperti apa tadi? Yang sudah kalian cari tadi informasinya bagaimana cara mengkalibrasinya? Ya. Tadi pada saat pengukuran diperiksa nolnya sudah sejajar semua, sejajar. Berarti kalian tidak melakukan kalibrasi. Jadi kalau misalkan tadi nolnya tidak rata antara yang di bagian ini, ya, nol yang di bagian ini ya, bentar. Jadi ketika nol yang di skala utama, di garis yang di skala utama, ya, tidak lurus dengan nol yang di gimbal, ya, apa yang diputar? Ya, yang bagian skala utamanya ini, ya, diputar sehingga nanti segaris, ya. Nah, di bagian ini kan, ya. Nah, ketika nolnya yang di sini yang di gimbal tidak segaris dengan yang di skala utama, ya, jadi pada bagian ini yang skala utama bisa kalian putar menggunakan alat itu, ya. Alatnya lupa tadi sudah ini alatnya tadi tadi Bapak pikir sudah ada di dalam itu, belum ada, ternyata ada di bawah tadi, ya, di meja Bapak, ya. Ini alatnya, ya. Jadi tadi lupa ya. Ya, tadi ada titik di sini, ya. Nanti bisa dibentukkan seperti ini, ya. Lalu ditarik. Tadi di video juga ada kan, ya. Mungkin untuk memperdalam harus banyak latihan kalian nanti, ya. Nanti mungkin di pembelajaran selanjutnya kita akan lakukan latihan kembali, ya. Ya, nanti bisa semuanya mengukur sendiri, ya. Bapak lihat tadi kan ada sebagian 1-2 orang saja, ya. Yang satunya masih bingung di jangka sorong, ya. Nah, mungkin nanti di pembelajaran lain, ya, di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar lagi lebih dalam lagi, ya. Ini karena keterbatasan waktu ini, ya, nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan kembali, mungkin dengan mikrometernya yang ukurannya jangkauan ukurnya bukan dari 0 ke 25, bisa mungkin yang lebih besar lagi dari 25 ke 50, ya. Dan benda kerjanya pun bisa lebih besar, ya. Kalau yang sekarang ini maksimal kan untuk 25 mm, ya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan hari ini, ya. Bagaimana, ada kesulitan tadi? Ya, tadi Bapak dengar dari salah satu kelompok katanya lebih mudah membaca skala pada mikrometer dibanding dengan jangka sorong, katanya seperti itu. Yang lain bagaimana? Sama, lebih mudah apa lebih sulit?
Lebih sulit. Kalau yang di sini lebih mudah katanya. Kalau kelompok 3 ya Sulit dua-duanya. Mudah. lebih mudah ya. Berarti dua kelompok merasa lebih mudah membaca skala pada mikrometer. Sedangkan yang satu kelompok katanya lebih sulit, malah lebih mudah menggunakan jangka corong katanya. Nah itu pengalaman dari masing-masing ya. Itu tergantung kemampuan kalian apa. Jadi harus terus berlatih ya biar lebih paham ya. Nah mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Ya sebelum kita tutup ya silakan dirapikan dulu alat-alatnya ya. Dan perlu Bapak sampaikan tadi dari hasil penilaian Bapak ya, dari hasil tadi penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan Bapak tadi sudah periksa, kemudian juga dari hasil presentasi tadi ya. Nah hasil terbesar nilai terbesar dari semuanya sama sebetulnya baik ya, cuma ada yang lebih baik nilainya ya. Dari dari 3 kelompok ini ternyata kelompok 3 sekarang yang unggul ya. Oke, aplaus untuk kelompok 3 ya. Kemudian ya yang kedua itu nilainya yang setelah kelompok 3 kelompok 1 ya, yang ketiganya kelompok 2 ya. Tapi jangan patah semangat, nanti kita latihan lagi. Kalian latihan di rumah, materinya sudah ada ya, kalian bisa latihan pakai simulator ya. Mungkin itu, dan jangan lupa nanti untuk post testnya ya kalian isi nanti di pijar ya. Kalian isi di pijar, nanti Bapak akan nilai untuk penilaian perorangannya ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ya, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekali lagi Allah untuk kita semua. Silakan untuk meninggalkan ruangan. Rapikan kembali meja, bangku, dan alat ukurnya dikembalikan lagi ke tempatnya. Ya, akan dikumpulkan di sini dulu saja di